adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Evelyn. Nah, hari ini kita akan sidang anak-anak. Tapi sebelum itu, Kak Evelyn mau ajak nih buat adik-adik semua di rumah untuk sama-sama menyeru nama Tuhan. Sambil berdiri deh biar leluasa. Kita seru nama Tuhan 3 kali ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sidang anak-anak kita, Evelyn mau ajak kita berdoa bersama-sama. Nah adik-adik, walaupun Kak Evelyn gak bisa lihat nih di rumah, adik-adik sedang tutup mata, lipat tangan atau sedang bermain, tapi mata Tuhan melihat. Yuk kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan cerita, mendengarkan firman-Mu. Tuhan dapatkan telinga kami, telinga mendengar, juga pikiran kami, pikiran yang fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sehingga kami hari demi hari menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Amin. Nah adik-adik, Kak Evelyn juga mau mengingatkan membahas pengumuman bahwa tanggal 13 November akan ada online kids meeting. Nah adik-adik jangan lupa ya adik-adik untuk join, karena di sana ada video, ada games Kahoot, ada tahukah kamu, juga memuji Tuhan dan bertemu dengan teman-teman. Nah adik-adik jangan sampai lupa ya, nanti undangan dan linknya akan di share oleh kakak-kakak gembala. Oke, saatnya kita mau berkidung. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Wah, puji Tuhan ya. Tadi kita sudah berkidung, wah sudah sukacita sekali loh. Tadi Kak Kezia sama Kak Evelyn sudah pimpin dengan penuh semangat. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, Kak Melisa mau ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Adik-adik bisa ambil sikap berdoa ya. Nanti kakak pimpin di dalam doa. Amin. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami masih memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, dapatkan telinga kami. Kiranya setiap firman yang kami dengarkan dapat kami pahami
dulu nih, siapa di sini pada saat ada orang yang nasehatin, ada orang yang menegur adik-adik malah jadi membangkang, gak mau dengar, malah jadi sok tahu. Siapa di sini yang kayak gitu? Kakak harap gak ada ya. Jangan sampai kita jadi kayak raja yang kakak ceritain hari ini. Nah, cerita kita hari ini berjudul Tuhanku hidup dan berkuasa atas segala sesuatu. Nah, adik-adik, cerita kali ini itu berhubungan bersambung dari cerita minggu kemarin, yaitu tentang Raja Ahab. Nah, jadi pada saat sesudah peristiwa di Gunung Karmel tersebut, pada saat Tuhan menunjukkan kepada Raja Ahab bahwa dialah Tuhan, Raja Ahab masih tidak mau bertobat. Nah, Raja Ahab masih kekeh dengan apa yang dia lakukan sendiri. Lalu Raja Ahab juga tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Mika yang sudah menegur dan memberikan nubuat untuk Raja Ahab. Malahan Raja Ahab mendengar perkataan dari nabi-nabi palsu yang menyenangkan hatinya. Wah, sangat kasihan sekali ya Raja Ahab. Padahal Tuhan sudah mengutus Nabi Mika untuk menegurnya, tapi Raja Ahab masih nggak mau. Nah, di dalam cerita kali ini Tuhan sekali lagi ingin menunjukkan kepada Raja Ahab bahwa dialah yang berkuasa. Jadi pada saat itu ada seorang raja bernama Raja Ben-Hadad, yaitu Raja Aram, mengumpulkan seluruh tentaranya, dan juga Raja Ben-Hadad mengajak 32 raja untuk bersekutu dengannya. Nah, Raja Ben-Hadad dan juga 32 raja ini berniat untuk menyerang Samaria, ibu kota dari Israel tersebut. Nah, lalu Raja Ben-Hadad dengan sangat sombongnya, karena dia memiliki banyak pasukan, dia mengutus seorang utusan untuk menghadap Raja Ahab. Lalu Raja Ben-Hadad berpesan kepada utusannya untuk diberitahukan. Katanya, beginilah pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku, istrimu dan anak-anak cantik-cantikmu juga adalah milikku. Wah, pada saat Raja Ahab tahu bahwa Ben-Hadad memiliki banyak pasukan, lalu Raja Ahab sangat takut. Wah, dia takut nih apa yang harus Raja Ahab lakukan. Lalu setelah itu Raja Ahab menjawab dari utusan Raja Ben-Hadad tersebut. Katanya, seperti bicaramu itulah, ya Tuanku Raja, aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Wah, itulah jawaban dari Raja Ahab. Lalu tidak lama kemudian utusan-utusan itu datang lagi kepada Raja Ahab. Dia berkata dengan lebih sombong. Lalu utusan itu berkata kepada Raja Ahab demikian, besok kira-kira pada waktu ini aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan mereka ini akan mereka ambil dan mereka bawa. Wah, semakin gemetaranlah nih Raja Ahab ketika mendengar utusan dari Raja Ben-Hadad berkata demikian. Lalu kata semua tua-tua dan para rakyat pada saat itu berkata kepada Raja Ahab demikian, katanya, jangan dengarkan, jangan luluskan. Para tua-tua dan rakyat tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh utusan Raja Ben-Hadad tersebut. Sebab itu kemudian Raja Ahab berkata kepada utusan Ben-Hadad. Raja Ahab berkata dengan pelan, dengan ragu-ragu tetapi jelas. Dia berkata demikian, katanya, katakanlah kepada Tuanku Raja, segala yang pertama kali kau suruhkan kepada hambamu ini, aku akan melakukannya.
Tetapi tuntutan yang kemudian ini tidak dapat kupenuhi. Lalu kemudian perkataan dari Raja Ahab ini diberitahukanlah oleh utusan Ben-Hadad kepada Raja Ben-Hadad. Lalu setelah mendengar itu, Raja Ben-Hadad sangat marah. Dia memiliki niat untuk menghancurkan kota Samaria menjadi debu. Wah, Raja Ben-Hadad jadi marah nih ketika mendengar Raja Ahab berkata demikian. Pada saat itu tampillah satu nabi Tuhan dan ia berkata kepada Raja Ahab, katanya, beginilah firman Tuhan, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu, bahwasannya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Setelah Raja Ahab mendengar perkataan nabi itu, Raja Ahab bertanya, dengan bantuan siapa? Wah, dengan bantuan siapa ya kira-kira? Lalu kemudian nabi itu menjawabnya, beginilah firman Tuhan, dengan bantuan orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah. Setelah Raja Ahab mendengar itu, Raja Ahab bertanya lagi kepada nabi itu. Kata Raja Ahab, siapakah yang akan memulai perang? Katanya begitu. Lalu nabi itu menjawab, yang akan memulai perang adalah engkau. Wah, setelah Raja Ahab mendengar perkataan nabi itu, Raja Ahab mulai menghitung jumlah orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu. Pada saat Raja Ahab menghitung, 2, 3. Wah, sedikit sekali. Hanya 232 orang. Lalu kemudian setelah Raja Ahab menghitung kepala dari pengiring itu, Raja Ahab kembali menghitung umat-umat Israel pada saat itu. Dia kembali menghitung. Wah, hanya 7.000, sedikit sekali. Sedangkan pasukan dari Raja Ben-Hadad sangat banyak. Tapi pasukan dari Raja Ahab hanya sedikit. Tapi di sini ya, lalu kemudian pada saat Raja Ben-Hadad selesai menghitung, dia menjadi berpikir, akan terjadi seperti apa ya peperangan nanti. Tetapi setelah dari pertemuan nabi ini dengan Raja Ben-Hadad, bahwa Tuhan itu sudah berjanji bahwa Tuhan akan membantu Raja Ahab, akan membantu umat Israel untuk mengalahkan Ben-Hadad. Lalu kemudian Raja Ben-Hadad dengan sangat yakin akan mengalahkan Raja Ahab. Dia dengan sangat yakin akan meruntuhkan Samaria. Lalu kemudian dengan perasaan sombongnya itu, dia mengajak 32 raja itu minum-minum hingga mabuk. Lalu kemudian pada saat raja-raja itu minum, lagi sedang berpesta, para orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu mulai menyerang. Lalu kemudian Raja Ben-Hadad mengutus utusan untuk melihat siapakah yang menyerang itu, ada apa sebenarnya itu. Lalu ketika utusannya itu sudah menyelidiki, utusannya itu berkata kepada Raja Ben-Hadad, katanya, ada orang-orang maju menyerang dari Samaria. Raja Ben-Hadad sangat meremehkan dan berkata, tangkaplah mereka hidup-hidup. Ternyata tidak lama kemudian, setelah itu tidak ada pasukan dari Ben-Hadad yang bisa menangkap para pasukan dari Samaria tersebut. Semuanya lolos. Bahkan Raja Ben-Hadad pun meloloskan diri dari peperangan tersebut. Meloloskan diri pada saat orang Samaria itu menyerang. Lalu kemudian setelah itu Raja Ben-Hadad menjadi sangat heran. Dia menjadi sangat penasaran, kok umat Israel bisa menang ya? Kemudian padahal ya pasukan dari Raja Ben-Hadad itu ada puluhan, bahkan banyak sekali. Sedangkan
dikarenakan dari orang-orang Israel itu hanya sedikit. Tapi di sini pegawai-pegawainya itu berkata kepada Raja Ben-Hadad. Dia berkata, Tuhan mereka adalah Tuhan gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Maka tahun berikutnya Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram. Lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Kali ini mereka akan berperang di tanah yang rata. Lalu kemudian Raja Israel pun memeriksa barisannya. Dia memeriksa para tentara-tentaranya tersebut. Orang Israel mulai berkemah di hadapan mereka, seperti itu loh. Orang Israel di sebelah kanan, orang Aram itu di sebelah kiri. Mereka berhadapan dan mereka berkemah hingga 7 hari. Nah, setelah dari 7 hari itu mulailah pertempuran yang kedua. Nah, pada saat pertempuran ini bangsa Israel menewaskan 100 orang Aram. Nah, sementara itu orang-orang yang masih hidup itu melarikan diri ke Afek. Nah, pada saat mereka melarikan diri ke Afek, orang-orang itu berlari, temboknya roboh. Nah, karena temboknya roboh itu sehingga menewaskan orang Aram sebanyak 27.000. Wah, banyak sekali ya yang meninggal pada peperangan ini. Nah, setelah dari banyaknya orang Aram itu meninggal, Raja Ben-Hadad pun untuk kedua kalinya meloloskan diri dari peperangan tersebut. Wah, orang Aram pada saat itu kalah lagi ya, meskipun umat Israel dengan pasukan jumlahnya yang sedikit, yang hanya 7.000 orang, dan juga ditambah kepala dari pasukan itu sebanyak 232 orang. Nah, lalu kemudian pada saat itu kan umat Israel menang nih. Tidak lama kemudian ternyata baik di gunung maupun di tanah yang rata, kita bisa tahu nih bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Di mana-mana saja Tuhan itu memiliki kuasa atas segala sesuatu. Tapi sayang sekali Raja Ahab masih tidak percaya akan hal itu. Raja Ahab masih tidak mau bertobat. Dia masih mau melakukan segala sesuatu menurut apa yang dipandangannya baik. Dia tidak mau mendengarkan perkataan nabi-nabi. Nah, suatu hari ada seorang raja bernama Raja Yosafat, yaitu raja dari kerajaan Yehuda, datang menghampiri Raja Ahab. Nah, lalu Raja Ahab mengajak Raja Yosafat untuk kembali merebut Ramot Gilead yang dikuasai oleh Raja Aram. Pada saat itu Raja Yosafat mendengar perkataan Raja Ahab. Dia meminta Raja Yosafat meminta Raja Ahab untuk bertanya terlebih dahulu kepada nabi-nabi. Nah, tetapi Raja Ahab malah bertanya kepada nabi-nabi palsunya itu. Dia bertanya apakah harus berperang untuk kembali merebut Ramot Gilead tersebut atau tidak. Nah, sudah mendengar perkataan itu, Raja Ahab kembali berkata kepada Raja Yosafat. Nah, ada 400 nabi-nabi palsu pada saat itu. Banyak sekali ya. Nah, pada saat Raja Ahab kembali menyampaikan apa yang dikatakan nabi-nabi palsu itu, bahwa kita boleh berperang untuk kembali merebut kerajaan itu, merebut tanah itu. Tapi Raja Yosafat itu masih bimbang, dia masih ragu, apakah benar ya ini yang dimaksudkan Allah. Lalu Raja Yosafat kembali berkata kepada Raja Ahab. Dia berkata, apakah masih ada nabi lain di sini? Apakah masih ada nabi Tuhan yang belum kamu tanya? Nah, terus Raja Ahab berkata, ya masih ada satu nabi lagi, yaitu Nabi Mika, katanya. Lalu kemudian Nabi Mika dipanggil.
Lalu apa sih yang dikatakan oleh Nabi Mika? Yuk kita buka di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 19 sampai 23. Oke, Kak Melisa bacain ya. Jadi pada ayat itu kata Mika, dia berkata seperti ini. Sebab itu dengarlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tatanya dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramut Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Nah, karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Nah, inilah perkataan dari Nabi Mika. Tapi setelah Nabi Mika berkata demikian, nabi-nabi palsu itu sangat marah. Dia marah kepada Nabi Mika. Bahkan ada seorang nabi palsu yang bernama Zedekia menampar Mika. Wah, sangat kasar sekali ya nabi ini. Lalu setelah mendengar itu pun Raja Ahab juga menjadi marah. Dia berniat untuk memasukkan Nabi Mika ke dalam penjara dan hingga sampai Raja Ahab pulang dari peperangan tersebut. Nah, pada saat itu memasukilah pada saat perperangan. Raja Ahab menyamar, tetapi pada saat itu Raja Ahab menyamar, tetapi ada seseorang dengan melontarkan anak panahnya secara sembarangan sehingga mengenai Raja Ahab. Setelah itu Raja Ahab mati adik-adik. Nah, dia terkena panah itu dan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Nah, ketika kita mendengar dari cerita ini, sungguh terjawab ya bahwa perkataan Nabi Mika itu benar. Itu semua adalah perkataan Tuhan. Bahkan pada saat Nabi Mika sudah mengingatkan kepada Raja Ahab bahwa ia akan mati, Raja Ahab masih tetap saja tidak percaya. Nah, adik-adik, setelah kita mendengar dari cerita ini, kita semakin diingatkan ya ketika ada orang-orang yang mengingatkan kita hal yang baik, hal yang buruk, siapapun itu. Entah itu orang tua, entah itu kakak, adik, ibu guru, atau kakak-kakak yang lainnya. Nah, adik-adik harus mendengarkan karena seringkali orang yang menasihati kita itu semua karena mereka sayang kepada kita dan itu sesuai dengan seperti Allah kita, Allah yang penuh dengan kuasa dan juga penuh dengan kasih. Oke, sekian cerita dari Kak Melisa. Kakak harap adik-adik bisa fokus ya mendengarnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Nah, puji Tuhan ya adik-adik, hari ini kita sudah mendengar cerita yang sangat baik, cerita tentang Raja Ahab ya. Nah, dari cerita hari ini kita juga semakin mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, adik-adik, supaya kita tetap ingat cerita hari ini, kita hafal ayat ya. Amin. Adik-adik bisa membuka Alkitabnya di Perjanjian Lama di kitab 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 28. Kakak tunggu ya, adik-adik buka Alkitabnya ya. Di kitab 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 28. Amin. Kita baca sama-sama ya. Beginilah firman Tuhan.
karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Amin. Agak panjang ya adik-adik, nggak apa-apa, kita coba pelan-pelan hafalkan. Nanti adik-adik juga bisa terus mengulangi selama seminggu ini menghafal bersama keluarga di rumah ya. Yuk, kita coba hafalkan sekali lagi ya. 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita tutup sidang hari ini, kita berdoa sama-sama ya. Kita bisa tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini, bahwa kami boleh semakin mengenal bahwa Engkau adalah Allah kami yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan Yesus, dapatkan kami, anak-anak-Mu, boleh menjadi anak-anak yang senantiasa tunduk kepada kekuasaan-Mu, juga tunduk kepada setiap wakil kekuasaan yang Engkau tentukan bagi kami. Dapatkan kami setiap hari juga dapat tunduk kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, juga kepada kakak-kakak gembala kami, dan kepada setiap wakil otoritas-Mu di atas kami. Oh, sehingga kami anak-anak-Mu dapat mempersaksikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan ya adik-adik. Sidang kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.